Shalom saudara, pada saat ini saya akan berbincang-bincang dengan Mbak Tita ya, Mbak Tita. Ya, tentunya Mbak Tita ini dulunya orang yang belum terima Isa Al-Masih. Dia asli dari daerah yang cukup fanatik, daerah ujung kulon sana ya saudara. Bagaimana keluarga yang fanatik ini, salah satunya Mbak Tita menerima Isa Al-Masih, terima Yesus Juru Selamat di dalam kehidupannya secara pribadi. Dan dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, sehingga saat ini dia tinggalkan kepercayaan yang lama, lalu dia masuk dalam kepercayaan yang baru, hidup di dalam Yesus Kristus. Nah, tentunya banyak hal yang Mbak Tita alami ya, banyak hal, tantangan tentunya ya, ujian ya Mbak Tita alami. Nah, saudara, sore hari ini mari saudara sama-sama mendengar bagaimana Mbak Tita ini bisa berpaling, bisa jatuh cinta kepada Yesus ya. Saya persilakan Mbak Tita untuk memperkenalkan diri dulu Mbak Tirta kepada saudara-saudara kita, disapa. Ya. Salam Bapak-bapak Ibu-ibu, nama saya Tita Tristawati. Saya hadir di sini ingin memberikan kesaksian tentang hidup saya. Kenapa saya bisa ikut Tuhan Yesus. Semoga ibu-ibu dan bapak-bapak di rumah juga tetap sehat, selamat dan tetap semangat dalam menjalani hidup ini. Dengan Tuhan Yesus kita akan selalu hidup untuk selama-lamanya. Amin, amin. Amin. Terima kasih. Gimana Mbak Tita, ceritakan dulu kan Mbak Tita ini boro-boro ya jadi Kristen ya, nggak terpikir ya? Nggak terpikir Bu. Kafir ya, pasti itu agamanya orang Kristen itu Kristen, ya. Agama yang kafir, banyak dibenci orang. Ya. Tapi kok kenapa Mbak Tita kok sekarang bisa terima Yesus tuh, ceritanya bagaimana gitu? Jadi saya masuk Kristen itu mah jadi anak Tuhan itu tahun 2015. 2015, iya. Saya waktu masih Islam itu saya jadi bercerita ya Maya. Iya. Saya tuh punya kelebihan sering mendengar suara Tuhan dari dalam hati. Nah dari kecil mungkin saya udah panggilan kalimat dari dalam kandungan ibu saya mungkin. Waktu saya masih kecil itu, saya suka tanpa sadari selalu bikin salib. Oh gitu. Gitu dalam keluarga saya pun hanya saya yang suka menyukai lagu-lagu rohani. Kalau Mbak Tita ini punya kelebihan ya? Iya, puji Tuhan. Kelebihan nulis salib. Padahal waktu itu nggak mengerti ya? Nggak mengerti mah. Jadi saya ngambil sari kertas, saya bikin garis lurus, tiba-tiba begini. Ya mati saya kok yang saya gambar salib sampai berapa banyak kan? Dalam hati saya, ya Allah, kok saya bikin salib gitu kan. Tapi udah saya terusin, akhirnya berhenti. Nah itu kalau lagi ada acara Natalan itu mah, saya tuh paling senang. Kadang suka nonton, sama ibu saya suka dimarahin kan, suruh dimatiin. Malah buat ringtone handphone pun saya nyetel lagu Jingle Bell. Oh gitu. Iya, sampai sama kakak saya dimarahin kan, suruh diganti. Pas ada kakak saya ganti, kakak saya nggak ada, saya ganti lagi kan Jingle Bell. Nah waktu itu saya menikah dengan seorang laki-laki kan. Waktu menikah itu dia secara Islam menikah dengan saya. Itu waktu menikah tuh Mbak Tita masih agama masih yang Islam. dulu? Masih agama baru. Iya. Nah kebetulan kan calon saya kan orang Kristen ya Maya. Itu waktu nikah sama saya masuk Islam, tiba-tiba dia pindah lagi ke agamanya. Nah kalau saya kan tidak pernah mempermasalahkan agama kan. Pokoknya agama itu sama ya. Semua agama misalnya baik. lakum dinukum waliyadin lah gitu ya. Semua tergantung dari diri kita mah dalam hidup ini kan. Ya, pandangan Mbak Tita seperti itu ya. Jadi
Mbak Tita kenal dengan orang Kristen nggak masalah gitu nggak ya. masalah. Dia balik lagi di dalam saya menjalani rumah tangga dengan dia banyak nginjilin tentang saya. Sampai saya tuh dalam rumah tangga dengan dia selalu berdebat mah, selalu bilang, udah mah kamu ikut Yesus, Yesus itu Tuhan, Isa Masih. Dia tuh mengajarkan kebaikan, tidak boleh berbuat jahat. Saya bilang, udahlah Papa nggak usah ngajarin, saya nggak lebih ngerti kan, saya nggak ngerti. Di dalam hidup ini kita harus berbuat baik. Kalau urusan dengan Tuhan kita benahin dulu dengan sesama manusia. Gitu kan Mas, saya bilang semua agama sama mengajarkan berbuat baik, bukan agama Kristen aja gitu kan. Karena sering nginjilin, kebetulan suami saya punya temen kan, pas punya temen dia gak ikut nginjilin saya juga. Dia mengatakan katanya kalau di dalam Al-Quran itu perempuan tidak masuk surga. Ada di ayat apa, nah saya marah gak terima Mas. Saya bilang kok kayak gitu, kasihan dong para istri yang sudah mengabdi dengan suami tapi tidak masuk surga, yang masuk surga malah laki-laki. Nah saya nggak terima diinjilin. Nah karena saya orangnya penasaran ya mah, akhirnya saya terngiang-ngiang nih, tiba-tiba saya tidur malam. Pas tidur malam saya bilang, ya Allah saya mau tidur gitu kan. Sebelum mau tidur saya ingin bertanya kepadamu ya Allah, sebenarnya agama di dunia ini yang ke radio itu agama apa? Menurut ajaran Kristen suami saya agamanya lebih baik. Sedangkan menurut ajaran saya, ajaran engkau, agama tauhid itu pun lebih baik. Jadi pada saat itu sempat tarik-tarikan juga ya? Iya, tarik-tarikan. Walaupun masih statusnya udah pacaran itu atau itu belum? Udah nikah mah. Oh itu sudah nikah. Sudah nikah. Jadi waktu menikah itu pakai cara apa? Waktu nikah itu pakai syariat Islam. Oh, yang suaminya ini ikut Mbak Tita? Ikut masuk Islam. Waduh. Ini hati-hati saudara ya. Jangan sampai saudara punya berpikiran seperti suaminya Mbak Tita ya. Demi untuk perempuan gitu kan. Demi untuk wanita Yesus dikorbankan ya jadinya sampai mungkin juga dia belum lahir baru kali ya. Jadi mungkin. Dia berpikir juga agama sama saja. Gitu ya. Padahal agama Islam itu dengan Kristen berbeda. Kalau sama saja ya buat apa Yesus mati di kayu salib? Benar. Ya kan? Pasti ada perbedaan. Terus selanjutnya bagaimana? Nah, pas itu saya tidur kan minta petunjuk agama apa ya Allah yang kau ridhoi di dunia ini kan, agama Kristen atau Islam. Saya tidak ingin ya Allah mati nggak punya iman, saya bilang. Saya tidur, dalam tidur itu Bu, saya berdiri di tanah lapang. Gelap sekali kan, tiba-tiba kok saya lihat di kanan tuh ada cahaya terang. Pas saya lihat agak lama tiba-tiba Isa Al-Masih yang datang mah. Isa Al-Masih dia tuh naik pakai kereta emas, pakai jubah putih, pakai megang tongkat. Dia tuh duduk di kereta emas. Pas sambil dibelokkan dia nengok ke saya gini, senyum. Saya senyum lagi. Nah tiba-tiba saya kebangun. Pas kebangun dalam hati bertanya kan, kok Isa Al-Masih yang datang? Apakah dia Tuhan? Nah saya tuh masih menyangkal tiba-tiba mungkin karena saya belum percaya, saya dikasih cobaan dari anak saya punya penyakit getah bening kan di sebelah kanan. Nah pas itu saya tuh bilang sama suami saya, gimana nih kondisi gini-gini, kalau nggak dioperasi takutnya kena kanker otak. Itu anaknya kena kelenjar getah bening. Pernikahan sudah berapa tahun itu? Itu udah kira-kira udah ada 10 tahun atau 3 tahun kali. 3 tahun ya. 3 tahun punya anak. Lalu anaknya mengalami kelenjar getah bening. Nah pas gitu akhirnya kan posisi saya kan bingung ya Mas, cuma bisa nangis. Nah katanya suami saya bilang, udah mah kamu minta sama Tuhan Yesus, dia itu Isa Al-Masih yang punya mujizat bisa menyembuhkan orang. Di antara nabi nggak ada yang punya mujizat seperti Tuhan Yesus, gitu kan? Benar. Nah akhirnya karena saya untuk kesembuhan anak saya nantang Tuhan Yesus Bu waktu itu. Saya bilang, wah Isa Al-Masih, saya bilang, saya ingin bertanya kepada engkau, apakah engkau benar Tuhan? Semua orang mengatakan engkau Tuhan, engkau bisa menyembuhkan penyakit. Nah saya ingin membuktikan apakah engkau benar Tuhan. Jika engkau benar Tuhan, tunjukkan mujizatmu pada anak saya. Mbak Tita nantang gitu ya? Nantang Isa Al-Masih kan.
Nah, kalau engkau bisa menyembuhkan sakit anak saya bilang, saya siap dibaptis Tuhan, saya bilang gitu. Saya siap menjadi anakmu dan pengikutmu, saya bilang. Nah, akhirnya tiba-tiba udah selesai nih mah. Waktu saya nantang itu air mata tuh udah bercucuran karena kondisi udah pasrah kan. Anak saya harus dioperasi, saya nggak ada dana kan, dana cukup sedikit. Pas malam saya berobat ke klinik Medika tuh. Pas lagi berobat saya keluar sambil nunggu panggilan sama suami saya, tiba-tiba ketemu dengan temannya Pak Setiadi kan. Pas ketemu ngobrol-ngobrol, diajak ke rumahnya, sampai anak saya itu udah dipanggil Bu. Dipanggil, kata suami saya, itu mah Dewi udah dipanggil. Udah Pak, nggak usah diambil, mama kan mau ngambil jalan Tuhan. Mama kan tadi nantang Nabi Isa itu Tuhan bukan, saya bilang. Mama ngambil jalan Tuhan untuk kesembuhan Dewi, saya bilang. Akhirnya ke rumah Pak Setiadi kan. Di Pak Setiadi itu didoain, ditumpangin tangan kan. Dibantu juga dengan pendeta Daeng dari Makassar kan. Daeng ya. Dibantu sama Pak Setiadi. Nah, di dalam menjamat tangan itu anak saya bilang, katanya di bawah tangan Pak Setiadi ini ada tangan lagi megang penyakitnya itu. Jadi Tuhan pakai tangan Pak Setiadi ya untuk menopangkan tangannya di penyakit anaknya Mbak Tita. Tapi katanya anak saya di bawah tangan Pak Setiadi itu seperti ada tangan lagi megang sakitnya itu kan. Nah, akhirnya didoain, ditarik, anak saya ngerasa ketarik, pengen teriak tapi nggak bisa teriak. Tapi pas sudah ditarik itu kan ada kesembuhan mah, katanya terasa dingin gitu kan. Akhirnya dikasih minum, kasih makan udah. Nah, akhirnya saya pulang. Nah, waktu di rumah saya masih menyangka lagi, apa benar ini Tuhan Yesus yang nyembuhin kan? Karena saya masih nggak percaya. Tiba-tiba ada lagi Bu di sebelah kiri, ya kan? Sebelah kiri. Itu karena satu nggak percaya, nongol lagi. Sampai berapa kali nanti nggak percaya, banyak dong nanti. Enggak, itu kebetulan cuma 2 kali Bu. 2 kali. Sampai 2 kali kan. Nah, pas gitu akhirnya saya bilang, kok ini ada lagi. Mungkin kamu kurang percaya kalau Nabi saya itu Tuhan, kata suami saya. Apa benar nih Tuhan Yesus yang nyembuhin? Tuh, karena kamu ngomong gitu nggak percaya, dikasih ujian lagi. Akhirnya dipanggil lagi Bu, Pak Setiadi kan, didoain lagi. Kata Pak Setiadi, ini mau percaya nggak? Kalau masih nggak percaya percuma, saya bantu doakan. Ya saya percaya sekarang, didoain dengan Pak Setiadi, akhirnya sembuh. Didoakan dengan Pak Setiadi sembuh ya. Sembuh untuk yang kedua kalinya karena saya percaya. Seminggu dari itu karena saya udah punya najar ya Bu. Akhirnya saya dibaptis dengan sekarang almarhum Pak Pendeta Junadi Salat. Oh gitu. Iya, dia dibaptis dengan beliau. Mbak Tita setelah anaknya disembuhkan, lalu punya nazar gitu ya. Ya memang siap nazar itu firman Tuhan katakan barang siapa bernazar itu hendaklah dilakukan ya, jangan sampai tidak dilakukan ya. Mbak Tita bernazar lalu Mbak Tita minta dibaptis. Iya, saya bilang kalau memang Engkau Tuhan bisa menyembuhkan sakit anak saya siap dibaptis Tuhan. Oh gitu ya, dasarnya siap seperti itu. Pengikutmu, iya seperti itu. Ya dalam saya menjalani jadi anak Tuhan, ujian hidup saya berat mah. Ya, memang ikut Tuhan itu harus pikul salib. Tuhan tidak menjanjikan sesuatu yang enak-enak saja, tetapi harus pikul salib. Nah, pertanyaan saya ketika Mbak Tita terima Yesus, ya, bagaimana dengan keluarga Mbak Tita sendiri? Apakah sudah mendengar berita bahwa Mbak Tita itu sudah terima Yesus? Nah, kalau misalnya mendengar kabar itu, nah, Mbak Tita reaksinya di keluarga itu bagaimana? Apakah mereka benci atau bagaimana? Ya. Waktu setelah keluarga saya mendengar saya ikut Isa Masih, Tuhan Yesus, itu keluarga pada musuhin saya Bu. Dimusuhin. Sampai saya bilang, kalau keluarga saya bilang, lo tega ngomongin kita semua, gitu kan. Lo nggak kasihan, Tita, lo nggak kasihan sama orang tua lo. Orang tua lo sekarang lagi disiksa katanya, di api neraka karena ngambil jalan lain kan. Ada salah satu anaknya yang murtad gitu ya. Iya, salah satu anaknya yang murtad gitu kan. Gitu saya bilang, ya habis gimana dong? Kan ini di jalan Tuhan juga, kan Tuhan yang memilih gue masuk Kristen gitu kan. Nah, gue juga masuk Kristen karena mujizat Dewi sembuh, karena Dewi sakit.
kalau Dewi nggak sakit juga gue nggak masuk Kristen dong. Siapa sih yang mau masuk Kristen? Sampai ngomong kayak gitu kan. Nah karena mungkin panggilan juga buat saya kan, saya bilang saya ikut Isa Al-Masih sampai sekarang. Puji Tuhan ya. Jadi Mbak Tita waktu itu dibaptis tahun berapa itu? 2015. 2015 dibaptis oleh almarhum Bapak Junaidi Salat ya. Suami ibu. Bagaimana rasanya Mbak Tita setelah hidup di dalam Tuhan? Mbak Tita dibaptis, hidup dalam Tuhan. Mbak Tita tadi cerita katanya ada tantangan ya, tantangan. Salah satunya tantangan dari keluarga. Ya, memang itu salah satunya ketika kita menerima Tuhan Yesus dalam hidup kita, itu tantangan memang harus ada resiko ya yang harus dibayar. Kita dibenci keluarga tanpa alasan. Ya. Bahkan tadi dibilang orang tuanya sakit gara-gara anaknya nyebrang, murtadin gitu ya. Gitu katanya seandainya pun ibu saya meninggal, ibu saya disiksa masuk api neraka. Padahal dia nggak tahu ya disiksa apa enggaknya, kan anak itu nggak tahu ya kan. Yang tahu kan hanya Tuhan Yesus. Ya, tapi yang jelas ketika hidup kita percaya Yesus, pasti diselamatkan. Ya tidak percaya Yesus ya siksaan ada. Pasti ada. Pasti ada dan yang jelas kekal. Neraka itu sudah siap dan di sana itu kekal. Ya. Mbak Tita terima Yesus, terima anugerah yang begitu besar dalam hidupnya, itu suatu pilihan Mbak Tita ya. Gitu. Selanjutnya gimana setelah terima Yesus, suami gimana suami Mbak Tita? Ya pas waktu saya terima Tuhan Yesus itu suami saya senang mah. Karena kan jadi ikut dia kan. Akhirnya saya ke gereja bareng, yang ngikutin ibadah seperti biasa gitu. Waktu saya selama jadi anak Tuhan tuh jiwa saya tenang mah. Amin. Kayaknya badan terasa ringan gitu kan. Ada damai gitu, ada sukacita gitu ya. Terus semangat ya, pinginnya ke gereja. Malah kadang-kadang mah saya jujur mah, kadang-kadang ini di hati saya sendiri suka ada yang bernyanyi gitu. Misalnya Tuhan Yesus baik. Nah tiba-tiba saya ngomong sendiri. Selalu ada puji-pujian ya. Puji-pujian dalam hati kan. Tiba-tiba saya keluar. Karena kan saya biasanya emang suka nyanyi puji-pujian. Nah di saat saya lagi nggak nyanyi, tiba-tiba sini kayak ada yang nyanyi mah. Tiba-tiba saya yang saya keluar nyanyi yang di dalam hati ini gitu. Seperti itu. Itu waktu saya ke Tuhan Yesus itu ujiannya berat mah. Ujian anak, ujian ekonomi kan. Tapi saya nggak menyerah, karena saya yakin hidup di jalan Tuhan Yesus ada jalan ada jalan keluar. Waktu itu pernah saya mengalami masalah kan, tiba-tiba ini di sebelah kuping saya ada yang bisik, udah kamu pindah aja, kamu ke agama kamu dulu. Suruh gitu kembali kan lagi agama lamamu, nanti hidup kamu tidak susah. Kata gitu. Pas saya dengar itu ada 2 kali mah, tiba-tiba saya ngomong gini, Tuhan Yesus, meskipun hidup saya susah ikut dengan Engkau, saya tidak akan pernah meninggalkan Engkau hingga akhir hayat saya. Nah waktu itu saya mengalami pergumulan hebat. Nah tepat waktunya Tuhan menolong saya. Gitu kan, saya gak ditinggal anak kan, anak saya ikut ke Bekasi, nggak bisa ikut dengan saya. Di dalam anak saya meninggalkan saya berdoa terus supaya Engkau bisa membalikkan anak saya kepada saya, biar bisa kumpul lagi kan. Nah meninggalkannya itu karena faktor apa? Karena faktor ekonomi mah. Faktor ekonomi Mbak Tita di proses Tuhan ya. Terus anaknya meninggalkan Mbak Tita gitu karena faktor ekonomi, dia nggak kuat hidup dengan saya, hidupnya susah. Dia pengen sayang sekali ya. Iya, dia pengen dia tinggal di rumah yang bagus. Akhirnya saya bilang, kalau kamu nggak kuat hidup sama mama, terserah kamu pilih. Akhirnya tinggal di kakak saya. Nah selama anak saya meninggalkan saya itu, saya selalu berdoa sama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus tolong balikan anak saya kepada saya. Saya ingin mengajarkan anak saya tentang firman-firman Tuhan gitu kan, supaya bisa dekat denganmu. Tapi dengan jalan apa saya tidak tahu. Ya mungkin Tuhan ngasih jalan dengan keadaan seperti ini mah, pandemi kan. Jadi orang-orang yang anak-anak sekolah itu kan belajarnya melalui online kan.
Akhirnya anak saya pulang sekarang ke rumah saya. Gitu. Sampai sekarang belum balik ke Bekasi lagi, ke rumah kakak. Jadi sudah bersama-sama Mbak Tita ya? Iya udah. Jadi saya udah, puji Tuhan, udah bisa berkumpul lagi gitu. Oh gitu. Oh ya, puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Suami gimana, suami Mbak Tita? Suami saya udah meninggal. Oh, sudah almarhum juga. Iya. Tapi dalam kondisi anak sudah kembali ya? Udah kembali bersama Mbak Tita lagi. Lalu suami dipanggil Tuhan. Iya, saya dipanggil Tuhan. Gitu, ya. Bersyukur Mbak Tita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena tidak semua orang bisa dipilih Tuhan. Gitu ya. Ada banyak di luar sana orang mendengar nama Yesus, bahkan sudah diberitakan kabar baik ya. Tapi dia tidak membuka hati, ya akhirnya sia-sia ya. Dia tidak dipilih oleh Tuhan. Tapi Mbak Tita bersyukur memang ketika kita menerima Juru Selamat dalam hidup kita, itu ada risiko yang harus kita bayar ya. Entah itu tadi kita dibenci keluarga, bahkan anak sendiri juga bisa menjadi sandungan buat diri kita ya. Cobaan hidup. Puji Tuhannya Mbak Tita tetap bertahan dalam Yesus. Tetap bertahan dalam Yesus bahkan mendoakan anak itu ya. Supaya balik kepada saya, gitu kan. Nah nanti pelan-pelan Tuhan, saya mau ingin mengajarkan anak saya tentang firman Tuhan kan. Supaya anak saya tuh bisa ikut dengan Engkau gitu kan. Akhirnya pelan-pelan ya saya ajarin Bu, pelan-pelan gitu kan tentang firman Tuhan. Ya puji Tuhan sih, anak saya sih jadi ikut Tuhan Yesus sekarang. Ya amin, puji Tuhan ya. Jadi Tuhan, sudah satu keluarga percaya Tuhan Yesus dan berkumpul ya saat ini. Tinggal di mana Mbak Tita? Di Jakarta ya? Di Jakarta Bu, di daerah Jalan Nanas. Oh, di Jalan Nanas ya. Nanas. Baik, itulah saudara, bagaimana Mbak Tita menerima Tuhan dan Juru Selamat. Meskipun dia dari suku yang sangat fanatik sekali di daerah Jawa Barat, tetapi kesusahan, bahkan tidak diterima keluarga, dia harus hadapi. Tetapi dia tidak pernah tinggalkan Yesus. Dia tetap beriman kepada Yesus. Dan bahkan anaknya sendiri diproses, ketika diproses menghadapi masalah sulit ekonomi, anaknya meninggalkan beliau. Tetapi puji syukur karena Mbak Tita ini bertahan di dalam Yesus, juga berkat doanya anak itu kembali ya, meskipun bisa berkumpul lagi. Bisa berkumpul kembali meskipun tanpa suami ya. Tanpa suami. Tapi itulah kita punya Tuhan yang dahsyat, yang hidup, yang mencukupkan segala kebutuhan kita semua. Baik Mbak Tita, terima kasih banyak. Terima kasih juga, sore hari ini kita masih dapat berbincang-bincang. Mbak Tita membagikan kesaksian pada saat hari ini ya, supaya apa yang dialami Mbak Tita boleh menjadi berkat bagi banyak orang ya. Satu hal, hidup penuh tantangan ya, tetapi ketika kita terus berpegang kepada Tuhan Yesus, punya iman, tetap bertahan kepada Dia ya, kita akan selalu bisa hidup di dunia ini. Ya, amin. Kita tetap selalu hidup ya. Meskipun keadaan seperti ini, saya percaya Tuhan Yesus pasti memberikan jalan keluar untuk kesusahan saya. Amin. Selalu memberikan berkat dan rezeki. Baik. Saya berterima kasih Ibu bisa dikasih kesempatan untuk memberikan kesaksian. Karena saya paling senang memberikan kesaksian seperti ini, biar orang-orang tuh tahu semua Tuhan itu sebenarnya siapa gitu. Tuhan Yesus itu siapa ya? Dia Tuhan yang hidup ya, Tuhan, yang menghidupkan kita ya, dan tidak hanya sekedar hidup, tetapi dia bertanggung jawab atas hidup Mbak Tita atas hidup kita semua. Ya, demikian saudara bincang-bincang saya dengan Ibu Tita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Resiko waktu kita ambil keputusan, ada resiko waktu kita terima Tuhan Yesus, ada resiko iblis pasti kagak diem aja,
resiko.